Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti dan membahagiakan orang tua adalah resep utama dari mudahnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung pada ridho kedua orang tua kita. Surga di bawah telapak kaki ibu. Meski dengan bahasa ungkap yang berbeda, ajaran tentang ketaatan pada ibu dan bapak ada di semua negeri. Terbukti dengan munculnya legenda-legenda tentang balasan bagi anak yang durhaka pada orang tuanya. Ini membuktikan bahwa berbakti pada orang tua merupakan ajaran moral yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Allah mewajibkan kita mensyukuri jasa kedua orang tua seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Luqman ayat ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sangat rugi jika seorang anak manusia tak bisa masuk surga, padahal kedua orang tuanya masih hidup. Berarti ia tidak bisa berbakti dan membahagiakan kedua orang tuanya. Padahal jika mau berbakti pasti surga balasannya. Mana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam Surah An-Nashihin menjelaskan bahwa orang tua mempunyai 10 hak atas anaknya. Hak-hak tersebut adalah: pertama, makanan bila ia memerlukan. Kedua, pelayanan bila ia memerlukan. Ketiga, memenuhi panggilan bila ia memanggil. Keempat, kepatuhan bila ia menyuruh selain kemaksiatan. Kelima, berbicara lemah lembut tanpa kekasaran. Keenam, memberi pakaian bila orang tua membutuhkan pakaian. Ketujuh, berjalan di belakangnya. Kedelapan, anak merelakan untuk orang tuanya apapun yang ia sukai untuk dirinya sendiri jika orang tuanya menginginkan. Kesembilan, anak tidak merelakan untuk orang tuanya apapun yang ia sendiri tak menyukainya. 10, mendoakannya agar mendapat ampunan setiap kali anak itu berdoa untuk dirinya sendiri. Sebagian saja, dan jika kita telusuri lebih jauh, seharusnya lebih dari itu, mengingat betapa besar jasa dan peran orang tua terhadap kehidupan kita. Tak salah jika banyak kisah tentang balasan indah yang diberikan pada orang yang mau membahagiakan kedua orang tuanya. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasia besar bagi seorang anak manusia. Jika ingin sukses hidup di dunia dan bahagia di akhirat kelak, bahagiakanlah kedua orang tua. Buat kedua orang tua tersenyum bahagia, lalu minta doa agar cita-cita dan impian tercapai. Maka jika sudah demikian, hampir bisa dipastikan hidupnya akan bahagia, segala usahanya dimudahkan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi insan yang membanggakan bagi kedua orang tua dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin.